Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Sword Art Online yang terbaru. Dimana di video sekarang kita bakal membahas tentang update terbaru dan kita bakal showcase tier list buatanku. Jadi ini adalah tier list pertama untuk di game ini karena memang game ini itu baru pertama kali rilis untuk global ya. Dan teman-teman bisa langsung aja download gamenya itu dari berbagai negara lewat X7 Game. Di sini aku bukan brand ambassador X7 Game ya, cuman karena banyak yang tanya di mana downloadnya biar lebih gampang lagi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke video pembahasannya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Untuk yang pertama, aku itu akan membahas tentang update terbaru dulu. Dimana di sini untuk update yang terbaru akhirnya muncul limited pertama yang ada di game ini, yaitu ini dia Sinon. Untuk di in game memang namanya itu salah ya, karena di sini itu dia ditranslate dari bahasa Cina ke bahasa Inggris. Dan karakter Sinon ini itu cukup GG ya, asli luar biasa. Karena dia itu dulu pas CBT itu damage-nya dia pedes banget sih. Karena memang dia itu role-nya sniper. Oke, coba ya. Nah, ini ultimate-nya nih. GG ya. Satu area itu kena semua. Kalau misalnya mau coba, bisa aja sih. Ya. Demo. Oke. Tuh, lihat. Nembaknya banyak, damage-nya sakit. Luar biasa. Dan counter karakter yang seperti ini itu biasanya assassin ya. Kekuatannya assassin itu biasanya lebih kuat daripada sniper ataupun mage. Nah, kemudian untuk di eventnya di sini itu ada banyak banget sih rewardnya ya. Mulai dari adanya boss battle, nih ya, boss battle. Enak loh. Ada event double berarti. Dan ini kalau kita lihat ya, apakah rewardnya itu tiap hari di reset? Karena kalau tiap hari reset, misalnya damage kita itu sampai 15M, kita bakal dapat diamond terus 200. Ini bagus banget. Coba ya, ini timku. Yuk. Oke, animasi aku matikan saja ya. Nah, lihat kan, assassin itu enak, jarang kena damage karena di belakang dia. Sakit banget. Oke. Coba kita lihat ya damage yang aku hasilkan. Berapa ini? Yah, cuman 2M. Wah, sayang banget ya. Tapi lumayan sih buat reset bounty refresh. Boleh tuh bounty refresh buat kita nyari diamond ya. Nanti di event bounty yang harian biar bisa nyari 300 diamond kayak gini. Lumayan sih. Kemudian untuk yang kedua eventnya itu di sini kita bisa mendapatkan hadiah, yaitu item gacha. Jadi ada story-nya Sinon ya. Ini sampai eventnya 7.3. Wow, jauh banget ya berarti story-nya ya. Dan ya lumayan sih rewardnya.
Oke, ini dia Sinon. Ulti Asuna. Bam. Loh, kok ultinya sekali? Lah iya ya, tadi musuhnya tinggal satu, dia ultinya satu kali. Aneh sih. Oke. Story kedua. Oh sama ya hadiahnya ya. Oh, aku kira hadiahnya itu ganti. Berarti di sini itu hadiahnya bakal tetap menjadi item untuk gacha ya. Oke, kita skip aja. Dapat 3. Oh, ganti tuh. Dapat item untuk gacha limited. Ini Lucky Clover ya. Oh, oke. Ah iya bener. Oh, dari story-nya itu kita bisa dapetin item gacanya juga. Nih. Oke. Oh, gitu. Tiap di stage yang ketiga hadiahnya item gacha. Oh, siap. Kemudian ada event upgrading star-nya juga ya. Nih. Lalu ini beli tiap hari ya buat teman-teman yang mau koleksi limited. Harganya 2.500 per hari. Kemudian login bonus, ada gem setiap hari ya. Mantep banget. Kecuali kalian mau dapat tambahan reward boleh nih. 68 yen. Ada questnya juga ya. Nih, quest tiap hari. Bayangin, login doang dapat 150 diamond. Baik banget gamenya. Mana dapat item gacha terus lagi. GG. Oke, ini sehari 1 kali gacha gratis ya. Alright. Oke. Jadi seperti itu untuk event Sinon yang sangat ramah free to play. Aku nggak bakal nyangka ya bakal sebanyak itu hadiahnya. Lanjut lagi ya, kita akan membahas tier list yang aku bikin. Ini tier listnya itu berdasarkan yang aku baca. Karena untuk mencoba karakter itu aku belum bisa nyobain semua. Tapi semoga aja dari yang aku baca ini aku nggak salah ya. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak sependapat, itu kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Karena ini untuk tier listnya itu based on baca skillnya sama nyobain di demo. Karena demo ini itu berbeda banget dengan di real time fight. Karena di demo itu musuhnya kan lemah. Kalau di real time fight itu baru lebih kerasa ya. Jadi aku lebih detail itu ke karakter-karakter yang aku sudah cobain. Dan mungkin kalau yang belum tak cobain, kalau ada salah, dikoreksi aja ya di kolom komentar. Nanti mungkin di kedepannya, setelah gamenya ini tuh merilis banyak karakter, mungkin kita bakal updating untuk di tier listnya. Oke, jadi ya langsung aja. Nanti untuk tier listnya itu aku bakal pakai sistem teks ya, seperti ini. Jadi kita awali dari tier B dulu ya. Oke. Untuk karakter tier B yang pertama yaitu Aegir. Dimana di sini dia itu adalah karakter tanker yang aku sudah cobain karakternya dan memang dia itu tipenya itu adalah tanker tipe blocking. Jadi ada pasifnya yang meningkatkan block dan reduce damage. Cuman di sini itu dia walaupun cukup keras tapi dia gangguannya itu lemah banget. Jadi ada silent yang hanya chance-nya itu 30%. Paling tinggi 50%. Jadi ini sebagai seorang tanker kurang mengganggu sih kalau menurutku ya. Apalagi di skillnya yang ini
Pertama, malah cuman damage, jadi nggak ada gangguan yang berlebihan. Makanya aku taruh di tier B. Aku udah cobain dan memang agak kurang sih. Lalu selanjutnya karakter di tier B yaitu JX Seed. Nah, di sini itu dia role-nya adalah Archer atau DPS. Cuman dia itu aku udah cobain dan memang damage-nya kurang ya. Asli, karena dia itu tipe DPS yang mencuri defense dari target. Jadi bukannya memperkuat diri sendiri untuk di bagian serangan, tapi dia malah mencuri defense. Kemudian untuk efek dari skillnya dia itu hanya seperti di buffer. Bahkan ada freeze tapi chance-nya kecil banget. Jadi kayak kurang gitu sih. Harusnya DPS itu kan damage-nya gede ya. Lalu selanjutnya untuk karakter di tier B yaitu Liva mode base. Ya, seperti kita tahu karakter ini tuh gampang banget dapetinnya karena memang kurang karakternya. Jadi dia itu tipenya mage dan ya DOT ya mainnya ya. Nih. Aku udah upgrading dan memang sebagai mage dia mid aja sih. Lalu untuk karakter Dark Wind itu aku masukin ke tier B ya, karena memang kurang karakternya. Jadi dia ini kalau dari damage nggak begitu tinggi, terus dia mainnya itu DOT, chance-nya itu loh 60% paling gede ya, kecil banget nih. Kemudian untuk di bagian pasifnya itu lebih ke pertahanan. Jadi again and again ya, DPS tapi pasifnya bertahan. Kemudian Chris Head. Nah, ini itu aku kemarin sempat showcase ya, dan memang healnya itu kecil banget. Karena dia itu hanya melakukan heal kepada 3 karakter yang HP terendah. Jadi kalau udah ada healer yang nggak ngasih buff atau heal ke satu tim, itu cukup kurang karakternya. Apalagi di sini itu dia di bagian skill keduanya ya, dia malah ngasih shield, jadi bukan ngeheal lagi. Lalu untuk di bagian pasifnya itu dia malah ngasih efek CC ke musuh. Nih ya, gitu. Jadi dia nggak begitu all in sih untuk menjadi seorang support ya. Lalu untuk karakter Dain ini aku taruh di tier B ya. Dia itu tipenya Archer yang harusnya damage. Cuman di sini itu dia dari skillnya itu nge-stun. Chance-nya kecil banget, lihat tuh 40%. Kemudian dari skill yang kedua dia malah memberikan weaken, yaitu untuk meridas heal musuh. Oke sih biar cepat mati. Cuman pasifnya itu lihat nih, reduce damage burning. Lalu yang satu lagi, lihat, dia itu butuh musuh yang terkena weaken sama stun untuk mendapatkan pasif tambahan. Dan pasifnya cuman lifesteal. Dia kan di belakang, ngapain butuh lifesteal gitu loh. Kalau lifesteal lebih enak ya di fighter. Ya gitu deh. Makanya aku taruh di B. Lanjut lagi ke karakter tier A. Nah, di tier A ini aku taruh yang pertama adalah Yuju. Ya, salah satu karakter tipe fighter yang damage-nya itu cukup sakit. Dan dia itu kalau di depan itu cukup tanky ya. Boleh juga sih damage-nya. Nih ya, ada mainnya DOT. Banyak banget DOT-nya. Kemudian dia itu nggak gampang di kill. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba HP-nya habis, dia bisa hidup lagi. Oke, mantap banget. Kemudian dari ini, skillnya dia kalau kritikal dia bisa nge-heal juga. Nah, jadi bisa dibilang karakternya ini itu akan sangat susah untuk di-kill. Jadi ini asik sih untuk menjadi seorang fighter. Kemudian untuk karakter Ko di sini itu dia tipenya tanker.
Dan aku suka banget dengan tanker-tanker yang modelan kayak gini karena dia itu punya yang namanya taunting. Nah, ini nih yang paling bagus. Tauntingnya itu change-nya ya. Lihat, 100%. Lalu ada damage reduction-nya. Jadi dia nantangin musuh tetapi dia tetap kuat. Nah, kemudian dia juga bisa ngasih nih ya, shield untuk diri sendiri. Jadi otomatis bakal susah mati. Ini baru namanya tanker ya. Ada increase HP. Kemudian di sini nih ya, dapat ERG. ERG ini sepertinya energi ya. Nih. Jadi mungkin dia bakal gampang ultimate. Suka nih yang kayak gini-gini nih. Alright. Ini baru tanker, taunting, gangguin musuh. Change-nya juga gede. Kemudian untuk karakter Klein ini cukup bagus sebagai seorang fighter. Jadi dia ini walaupun mungkin damage-nya nggak begitu sakit ya di ultimate-nya sama di skill kedua nih ya. Dia itu ada tauntingnya oke lah, tapi ini tauntingnya kayaknya nggak begitu bisa diandelin ya karena dia tanker juga enggak kan. Nah, tetapi dia itu punya pasif yang oke, yaitu nih. Dia bisa meningkatkan max HP untuk satu tim. Dari yang elemennya sama ataupun nih other friendly, oke. Dapat buffnya. Nah, kemudian di sini ada shieldnya juga sih. Enak juga ya. Alright, jadi kayak totem gitu. Dan dia juga bisa immortality. Selama paling tinggi 4 detik ya, dia nggak bisa mati. Lumayan untuk seorang fighter yang bisa ngebuff satu tim. Tapi kayaknya damage-nya nggak begitu sakit sih. Lalu untuk karakter Juni itu aku masukin ke tier A ya. Karena ini salah satu mage, walaupun dia gratisan dari awal kita dapat terus, gampang dapetinnya juga. Di sini damage-nya dia cukup oke. Apalagi dia itu ada efek CC yang change-nya cukup bagus, yaitu 50%. Dan di sini juga dia punya revive ya. Jadi kalau misalnya dia mati, dia itu bisa hidup lagi. Itu kerennya dia. Ngeri sih. Tiba-tiba dia hidup, kemudian di sini juga ya ada buff untuk diri sendiri. Nih ya. Jadi sebagai seorang mage dari damage oke lah. Lalu untuk Argos yang mode base ya, yang kayak kucing ini, itu dia aku taruh di tier A. Karena dia itu cukup bagus untuk menghancurkan defense musuh. Dan dia ada knockback-nya juga ya, ini cukup mengganggu. Oke, jadi kalau orang terkena knockback, itu dia habis terbang, jatuh, bangun lagi, itu lama ya. Jadi di sini itu knockback cukup mengerikan. Dan di sini itu benar-benar akan menghancurkan defense musuh. Jadi ini oke banget sih. Bisa di stacking dan efeknya ini sampai akhir battle. Ngeri yo. Ini bagus banget karakternya. Kemudian di sini aku taruh healer yang namanya Yuna di tier A. Karena di sini itu dia dari dua skillnya itu bagus banget untuk melakukan heal dan ada buff attack-nya juga. Tetapi ini cuman untuk satu karakter. Sayang banget. Nah, untuk di pasifnya Yuna, di sini itu dia cukup oke untuk bertahan hidup. Ya. Damage down ada. Kemudian yang paling ngeri itu setiap kali nerima ultimate dari musuh, attack-nya dia akan meningkat. GG loh. Jadi ada energi juga yang akan di recovery. Jadi ini bisa nge-spam skill sama attack-nya makin tinggi. Jadi heal-nya juga bakal makin tinggi karena dia itu heal-nya berdasarkan attack. Nah cuman dia itu ya ini deh, buff-nya cuman satu. Kalau buff-nya lebih banyak mungkin ini bakal jadi tier SS sih, ngeri banget. Lalu untuk karakter yang di tier A dan grade-nya itu SSR+, aku taruh si Yoru. Ya, di sini Yoru itu entah kenapa aku ngerasa karakternya itu kurang banget ya.
Karena aduh, entah kenapa ya, dia CC-nya itu di ultimate-nya doang. Jadi untuk di skill-nya yang biasa, dia cuman damage doang sih. Lalu di sini juga ya. Nih. Memang dia dapat energi, jadi langsung bisa ultimate. Tetapi damage-nya dia itu bakal tinggi kalau dia itu nyerang musuh yang terkena CC-nya dia sendiri. Jadi emang ketergantungan banget sih. Jadi menurutku emang agak kurang ya. Kemudian ada karakter tier A lagi untuk yang grade-nya SSR+, yaitu Alicia. Nah ini itu setelah aku cobain, memang karakternya itu agak kurang ya. Padahal dia itu assassin loh. Nih, cuman dia itu assassinnya itu mainnya di depan. Beda dengan assassin lain yang harusnya itu dia bisa backdoor. Nah ini assassin di depan ya. Mana pasifnya dia itu stacking lagi. Oke sih, buffnya dia ada heal all allies. Cuman bro, dia assassin ya. Sayang banget. Tapi damage-nya oke. Cuman kalau dia itu nyerangnya dari depan, itu agak ribet ya. Nih, dia lebih ke fighter sih daripada assassin. Cuman ultimate-nya oke lah, bisa nyerang satu map. Tapi ya gitu deh, assassin kalau udah nggak backdoor, itu tiernya kecil lah. Lalu untuk karakter yang tier S yang pertama, yaitu Lizzie. Salah satu tanker yang bagus banget, karena dia itu punya efek yang namanya knockback dan taunting. Ini ngeri banget. GG. Lalu di pasifnya juga ya, ada knockbacknya juga. Jadi ini knockbacknya itu dia dorong musuh. Kemudian ada burningnya juga. Jadi walaupun dia jadi tanker, dia juga bisa ngasih kontributif untuk damage. Nih, aku tunjukin ya. Ini spesial buat Lizzie ya. Lihat. Tuh, lihat. Ya, musuhnya didorong. Jadi dorongan ini itu bakal sangat mengganggu untuk tanker musuh. Jadi tujuannya tanker itu kan buat melindungi back row. Tetapi jika tankernya itu didorong ke belakang, nanti teman-teman yang di belakang juga bakal terkena damage juga. Jadi otomatis tankernya jadi nggak berguna. Ya gitu. Jadi musuh-musuh yang di depan itu yang mau mendekat ke back row kita juga bakal didorong lagi. Kemudian untuk Silika ini aku taruh di tier S. Jadi dia ini tipenya support ya. Nih. Bagus banget asli. Dia bisa nge-heal per detik. Ya memang di sini healnya itu pasti nggak kenceng ya. Karena healnya itu per detik. Kemudian dia juga bisa hapus efek buruk. Ya dari karakter yang attack tertinggi. Lalu dia itu bisa memberikan shield kepada tim yang HP terendah. Ada ekstra energi juga loh. Jadi banyak banget benefitnya loh. Nah, kemudian di sini ada increase healing ya. Jadi healnya udah pasti makin lama makin tinggi juga. Nah, yang paling bagus adalah pasifnya yang terakhir, yaitu dia akan meningkatkan attack untuk 2 allies karakter. Nah, ini dia. Ada buff critical rate-nya juga loh. Jadi ini bener-bener support yang paket lengkap ya. Ada heal, buff, protection dari shield juga. Tier S nih. Kemudian untuk Mite, ini aku taruh dia di tier S karena dia itu tipenya assassin. Ya, walaupun dia di awal itu di depan, tetapi ketika dia menggunakan ultimate, dia itu bakal langsung teleportasi ke musuh dengan HP terendah. Iya, oke. Kemudian ada Ridas Defense juga. Ini mirip banget kayak karakter tadi. Jadi dia bakal akan sangat mudah ngekill musuh. Ini suka banget nih. Lihat yo. Ngeri boy. Ini di bawahnya Asuna sih. Kemudian ada karakter Fubo. Ini cukup unik karakternya. Jadi dia itu tipenya mage archer ya. Ranger. Nah, dia itu paling unik adalah punya pasif yang dia itu bisa nyerang musuh di back row. Nih, kalau nggak ditunjukin, mungkin teman-teman nggak paham.
Nih ya, lihat ya. Tuh. Dia bisa nyerang depan dan belakang. Tuh ya. Oke, ini namanya bypass damage. Nah, gitu. Makanya aku taruh di tier S ya, itu alasannya. Lanjut lagi ke tier SS. Di sini itu ada Freya. Salah satu karakter yang banyak banget aku lihat di game ya. Dan bahkan Sultan-Sultan juga pada upgrading dia ya. Ternyata emang feelingku itu bener. Freya ini itu tipe karakter yang sangat mengganggu. Asli, brutal banget. Karena dia itu ya, dia itu nge-stun, ngelemahin musuh. Dan semua skillnya itu dikasih marking. Dimana markingnya ini, kalau udah ke stacking 3 kali, dia nge-stun lagi sama ngasih damage. Jadi benar-benar bakal menjadi stun brutal ya. Nih. GG. Dikit-dikit nge-stun, dikit-dikit nge-stun gitu ya. Jadi ini cukup berbahaya sih stunnya. Lalu untuk Liva yang sudah pakai sayap, mode fight-nya ini juga tier SS. Jadi di sini itu dia adalah karakter yang benar-benar mengerikan karena dari skillnya itu semuanya nge-heal ya. Dan dia itu ada buff-nya. Ini buff-nya lebih mengerikan karena untuk 3 karakter dengan attack tertinggi. 3 loh ya. GG. Ngeri banget. Tadi yang kita baca kan ada yang buffnya cuma 1, ada buffnya cuma 2. Ini 3. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Kemudian dia juga punya pasif. Nih. Damage boost. Double loh buffnya. Lalu untuk Oberon, ini ternyata juga karakternya cukup bagus. Jadi dia ini tipe karakter seorang mage yang dia itu mainnya mengurangi attack musuh. Kemudian dia itu bisa dibilang main damage-nya itu adalah nih, true damage berdasarkan HP max. Ya, ini damage sakit karena mainnya HP. Oke. Asli ini GG sih. Wow. Kayaknya dia doang deh DPS yang mainnya damage max HP sama ada redact attack-nya. Jadi ini cukup mengganggu banget sih. Kita diperlemah dan damage yang kita bawa itu sakit banget. Kemudian untuk Kirito, di sini itu dia aku taruh di tier SS. Sudah pasti. Karena di sini itu dia sebagai seorang fighter, nih ya, warrior. Dia itu sulit untuk di-kill. Kemudian damage-nya dia juga sakit. Ada DOT-nya juga. Nih ya. Kemudian ada stun-nya juga. Nah, untuk lifesteal ini yang bikin dia susah untuk di-kill. Dan paling bagusnya lagi dia itu punya knockback untuk dorong musuh. Jadi tankernya musuh didorong ke belakang biar makin mepet sama back row-nya. Ini yang aku suka. Lalu untuk tier SS yang lainnya yaitu Eugenie. Ini juga masuk ke tier SS karena dia the best karakter yang punya efek knockback terbanyak. Knockback, tapi ada change-nya ya. Ada burning, ada taunting. Bayangin warrior efeknya kayak tanker. Dan ada attack speed-nya juga sama shield. Oke. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Dan yang terakhir yang paling terbaik yaitu Asuna. Tier SS sudah pasti, tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, mungkin untuk yang terakhir yaitu Sinon. Ya, ini Sinon itu aku taruh di tier SS ya. Karena sangat wajar untuk sebuah karakter limited dia di tier SS. Apalagi ada debuff-nya juga, oke sih. Damage-nya sakit ya. Reduce target speed. GG, musuhnya disuruh melambat gitu ya.
Luar biasa. Cuman kayaknya ya, Sinon ini untuk F2P agak susah sih, tapi ya kita main karakter yang SSR Plus aja nggak apa-apa. Karena nanti juga bakal banyak karakter yang SSR Plus yang akan muncul di game ini. Jadi nggak mesti limited ya. Oke, jadi gitu aja untuk videonya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.